Halo teman-teman, kali ini aku mau bahas tentang soal kebinekaan. Buat teman-teman yang belum tahu, silakan simak video ini ya. Nah, soal kebinekaan itu lebih seperti soal kepribadian ya, atau tanggapan kita, sikap kita terhadap suatu kondisi. Jadi bukan hafalan undang-undang atau PPKN, sejarah gitu, bukan sama sekali ya. Dan soal ini nggak dihitung sebagai nilai kelulusan tes gitu. Jadi cuma untuk masukkan LPDP aja dalam apa ya, mungkin mengevaluasi karakter peserta LPDP-nya kayak gitu. Nah, tentu aja di sini yang paling penting sih kita uh, ada yang harus ini ya, harus ada yang dijunjung tinggi gitu, seperti sikap tenggang rasa gitu. Apalagi di soal kebinekaan ini akan banyak membahas tentang perbedaan budaya gitu, karena di Indonesia ini kan beragam budaya, dan apalagi nanti kita ke luar negeri itu lebih banyak culture shock lagi gitu. Nah, gimana kita menyikapi itu akan banyak ditanya di soal ini gitu. Contohnya ya, ini seorang penerima beasiswa di luar negeri tergabung dalam kelompok separatis. Tanggapan Anda: A. Pemerintah harus mencabut kewarganegaraannya. B. Penerima beasiswa harus mengembalikan seluruh beasiswa yang telah diterima. C. Melapor pada pihak beasiswa agar ditindak sesuai peraturan dan hukum yang berlaku. Nah, sebelumnya pernah nih ada yang komen kayak, udah ada kejadian tuh, jawabannya yang B gitu ya. Si penerima beasiswa ini harus ngembaliin seluruh beasiswa yang udah dia terima dari LPDP gitu. Cuma jawabannya lebih tepat yang C ya, karena kita baiknya melapor kepada pihak beasiswa dulu, biar nanti pihak beasiswa yang menentukan tindakan apa yang akan diambil gitu ya. Walaupun bisa jadi atau kemungkinan besar pihak beasiswa itu akan menyuruh si penerima beasiswa ini mengembalikan seluruh dananya, tapi posisi kita itu lebih baik melapor dulu gitu. Melapor dulu supaya nanti biar yang bertindak si pihak beasiswanya gitu. Dan kalau menyangkut dengan hukum juga, nanti pihak beasiswanya yang akan berkoordinasi dengan pemerintah gitu. Jadi kita tidak melangkahi gitu ya. Kita tidak melangkahi, kita nggak langsung lapor ke pemerintah atau ke kementerian apa gitu, atau ke polisi gitu, enggak. Karena kita dalam lingkup pihak beasiswa, jadi kita harus step by step gitu. Oke, seperti itu ya. Ini contoh soal yang ingin mendeteksi apakah kita termasuk atau condong atau pro dengan gerakan separatis. Dan umumnya untuk LPDP atau CPNS gitu ya, pengennya kan kita pro pemerintah gitu ya, bukan pro separatis. Jadi silakan dijawab yang bersifat pro pemerintah seperti itu. Selanjutnya, Anda berkunjung ke rumah teman Anda untuk mengerjakan tugas kelompok. Saat Anda masuk ke dalam rumahnya, Anda melihat teman Anda sedang beribadah. Apa yang Anda lakukan? A. Ikut beribadah dengannya untuk menghormatinya. B. Menunggu teman Anda beribadah hingga selesai. C. Menegurnya karena sudah janji untuk mengerjakan tugas kelompok, tapi ia malah beribadah. Oke. Nah, untuk yang A, kita pakai coret-coret ya. Nah, ikut beribadah dengannya untuk menghormatinya. Sepertinya tidak perlu sampai ikut beribadah ya, karena setiap orang punya kepercayaan masing-masing. Nah, ini ya intinya ya, kepercayaan masing-masing.
menunggu teman Anda beribadah hingga selesai. Oke, itu bisa dilakukan. Yang C, menegurnya, karena sudah janji untuk mengerjakan tugas kelompok tapi ia malah beribadah. Apa salahnya kalau kita menunggu dulu sampai teman kita selesai, lalu kita habis itu kerja kelompok gitu ya. Nah, jadi kita menghormatinya, cara menghormatinya adalah dengan menunggu hingga selesai gitu, karena menjalankan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing adalah hak setiap orang gitu. Itu yang ditekankan di sini, walaupun mungkin ketika waktunya untuk kerja kelompok mulai gitu, tapi dia masih beribadah gitu, nggak apa-apa. Itu menunggu itu nggak lebih nggak lebih parah atau nggak lebih berbahaya daripada beribadah itu kan ada di Pancasila, di sila pertama ya, itu yang lebih diutamakan ibaratnya seperti itu. Jadi jawabannya yang B. Oke, lanjut. Anda sedang bersama dengan dua orang teman yang bercanda. Salah satu orang tersebut menyinggung agama teman lainnya. Namun teman itu hanya menertawakannya gitu. Jadi misalkan kamu adalah A ya, ada teman B sama C, mereka si B ini ngecengin gitu, atau apa sih, kayak ngolok-ngolok gitu lah ya, ngolok-ngolok tentang budaya atau agamanya si C. Tapi si C ketawa-tawa aja tuh, fine-fine aja ketawa. Akhirnya mereka ketawa-tawa bareng lah intinya. Nah, Anda atau si A ini harus apa sih gitu? Apakah ikut ketawa aja gitu? Apakah tegur atau diem aja gitu? Nah, kembali ke tema kebinekaan, intinya kita adalah harus tenggang rasa atau toleransi terhadap masing-masing kepercayaan dan kebudayaan. Nah, dengan toleransi ini seharusnya teman-teman bisa melakukan menegurnya agar orang-orang, nggak cuma teman aja, bisa memahami, bisa menghargai budaya dan kepercayaan orang ya. Kalau ikut tertawa sebenarnya sih oke, fine-fine aja, maksudnya kayak nggak ada masalah apa-apa, tuh si C ini juga fine-fine aja gitu loh. Nah, cuma itu nggak mengembangkan sikap atau perilaku yang baik ya. Itu akan menjadi akan menjadi nanti lama-lama tuh kayak jadi kebiasaan gitu loh, kayak ngecengin budaya sama kepercayaan orang gitu. Sedangkan kalau yang diam aja, kita tuh kayak jatuhnya lebih apatis, nggak peduli gitu loh. Lu mau ngecengin budaya orang, mau ngolok-ngolok agama orang gitu, itu nggak cocok gitu ya sama apa yang diinginkan sama pemerintah seperti itu. Nah, jadi jawabannya adalah yang B. Oke, langsung aja. Teman Anda sedang merayakan hari besar agamanya. Teman Anda mengajak Anda untuk ikut serta dalam kegiatannya. Sikap Anda adalah A. Ikut merayakan kegiatan hari besarnya untuk menghormatinya. B. Menolak mengikuti kegiatan dan memberikan ucapan selamat hari besar kepada teman Anda. C. Menolak ajakannya. Oke, kita bahas satu-satu. Yang A ini ikut merayakan kegiatan hari besarnya untuk menghormatinya, ini juga salah ya, kayak tadi soal sebelumnya gitu. Kita nggak perlu sampai ikut kegiatannya gitu untuk menghormati seseorang ya, karena kita juga punya kepercayaan masing-masing. Untuk yang B menolak mengikuti kegiatan dan memberikan ucapan selamat hari besar kepada teman Anda. Ini terlihat oke-oke aja ya, jadi kita hold dulu coba. Nah, yang C menolak ajakannya. Oke, yang B sama C ini sebenarnya sama ya, sama-sama menolak, tapi
Kalau yang B itu ikut memberikan ucapan selamat gitu ya. Nah, ini agak tricky, tapi walaupun kita menolak agamanya itu kan benar ya, menolak itu adalah kegiatan yang tepat karena kita punya kepercayaan masing-masing. Tapi ketika kita menolak, mungkin ada perasaan yang tidak enak gitu dari teman tersebut. Maksudnya kayak, oh jadi lu nggak mau gitu. Nah, tapi kita itu harus tetap menghargai ajakannya dia gitu. Dan membuat dia paham gitu kalau kita itu punya kepercayaan yang lain juga dan kita nggak bisa ikut kegiatannya dia. Nah, dengan begitu cara menghargai dia adalah memberikan ucapan selamat kepada dia gitu. Nah, jadi jawaban yang lebih tepat adalah B daripada C. Nah, sebenarnya mungkin ada beberapa pendapat juga, mungkin di Islam ada yang bilang kalau kita sama sekali nggak boleh memberikan ucapan gitu. Tapi kalau menurut saya pribadi itu tergantung niatnya masing-masing gitu, apakah untuk menghargai ataukah memang secara tulus memberikan ucapan selamat kepada dia yang sedang merayakan hari besarnya gitu. Kalau menurut saya lebih tepat dengan cara menghargai dia itu adalah menolak kegiatannya dan memberikan ucapan selamat untuk teman kita gitu. Oke, sudah selesai. Untuk link soal dan kunci jawaban semuanya sudah diupload di link ini. Silahkan cek di deskripsi. Itu akan selalu diupdate dan ditambah file-file soalnya. Jadi jangan lupa di klik linknya dan jangan lupa subscribe, komen, dan ikuti terus channel ini. Aku bakalan bahas video-video selanjutnya yang lebih lebih membahas tentang soal LPDP. Nanti juga aku bakal bahas tentang full proses LPDP dan juga tentang wawancaranya kayak gitu. Nah, sampai ketemu lagi selanjutnya. Semoga sukses dan semoga lancar tesnya. Semangat teman-teman.